Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvina Ainafsatul Unaizah, nomor induk mahasiswa 1933202 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 4. Di kesempatan kali ini saya akan mengupas lebih dalam tentang integrasi Islam dan ilmu pengetahuan. Adapun pokok bahasanya meliputi hakikat ayat-ayat Allah, kesatuan antara ayat qauliyah dan ayat kauniyah, Al-Quran dan alam raya, dan yang terakhir interkoneksitas dalam memahami ayat qauliyah dan kauniyah. Namun, sebelum masuk ke inti materi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang apa itu integrasi, apa itu agama Islam, dan apa itu ilmu pengetahuan. Menurut KBBI, integrasi merupakan pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Kebalikannya, disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu dan terpecah belah. Selanjutnya akan dibahas mengenai pengertian Islam. Islam merupakan agama yang dibawa oleh Rasul Muhammad SAW untuk umat manusia agar bisa berbahagia dan selamat di dunia maupun di akhirat. Dan yang terakhir adalah pengertian ilmu. Ilmu merupakan bagian dari pengetahuan yang terklasifikasi, tersistem, terukur, serta dapat dibuktikan kebenarannya secara empiris. Islam merupakan agama yang memberi perhatian besar pada ilmu. Ilmu merupakan pengetahuan yang disusun secara bersistem, memiliki sumber wahyu yang diberi dukungan oleh nalar, alur, pikir, serta intuisi. Dari pengertian di atas, tentunya sudah bisa dipahami bukan? Setelah memahami pengertiannya, mari kita masuk pada pembahasan inti. Pada ranah Islam dan teknologi, integrasi berarti bahwa Islam serta semua aspek yang ada di dalamnya bisa disatukan dengan perkembangan teknologi guna menggapai suatu kelulusan yang hakiki dan bisa memberi manfaat. Namun, sayangnya yang terjadi pada saat ini adalah masyarakat lebih condong untuk membedakan paham agama dan paham logika. Hal ini terjadi lantaran kurangnya ilmu pengetahuan tentang kedua hal tersebut. Karena pada dasarnya kedua hal ini sebenarnya dapat dipersatukan apabila keduanya dikaji dengan jalan yang sesuai. Masuk ke materi pertama, yakni hakikat ayat-ayat Allah. Allah sudah memberikan bukti nyata terkait kebenarannya kepada kita semua melalui ayat-ayat yang diciptakannya. Ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah ada dua, yakni ayat qauliyah dan yang satunya adalah ayat kauniyah. Ayat qauliyah merupakan hasil firman Allah yang ada pada kitabnya. Sedangkan ayat kauniyah merupakan tanda kebesaran Allah yang bisa kita lihat di dunia ini. Poin yang kedua yang kita bahas yakni kesatuan antara ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Ayat qauliyah dan kauniyah merupakan dua hal yang berbeda jika dilihat dari pengertiannya. Namun sebenarnya dua hal ini sangat berkaitan. Cara memahami ayat kauniyah dengan cara melihat, sebaliknya ayat qauliyah dengan dibaca atau didengar. Kita bisa mencari kebenaran dari ayat qauliyah dengan memahami ayat kauniyah. Sedangkan ayat qauliyah bisa digunakan sebagai isyarat bagi umat manusia untuk meneliti ayat kauniyah. Keduanya saling terkait satu sama lain, bisa dijamin kemutlakannya dan tidak bisa diganti secara semena-mena. Adapun kewajiban kita sebagai umat muslim, yakni bertafakur. Tafakur merupakan suatu cara untuk mengenal Allah lebih dalam, menghayati, merenungi segala yang terjadi dalam alam semesta dan tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Ad-Dariyat ayat 20-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Ayat tersebut memiliki arti, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan? Dilihat dari ayat tersebut, bisa dikatakan bahwa ada sebuah pertanyaan retorik. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan? Pertanyaan tersebut berarti perintah agar umat manusia memberi perhatian khusus akan ayat-ayat Allah berbentuk apapun yang ada di bumi, serta yang ada di dalam diri insan manusia. Memasuki pokok bahasan yang ketiga ialah Al-Quran dan alam raya. Seiringan dengan kehidupan yang terjadi di dunia, terdapat pula fenomena-fenomena alam yang ada di dalam alam semesta ini, dan setidaknya ada dua poin penting yang dapat dibahas. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran memberi anjuran serta perintah kepada insan manusia untuk memberi perhatian khusus serta belajar tentang alam raya untuk mendapatkan manfaat dan kemudahan-kemudahan bagi hidup manusia yang akan mengantarkan mereka pada kesadaran tentang kemahakuasaan, kemahabesaran, dan juga keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, alam raya. Alam raya beserta isinya seperti hukum-hukum yang mengatur, yang diciptakan dan dimiliki serta berada di bawah kekuasaan Allah. Hal ini sudah disusun memakai ketelitian. Alam raya ini tidak dapat lepas dari ketentuan yang ada, melainkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ayat qauliyah merupakan isyarat Allah kepada umat manusia agar menuntut ilmu tentang alam raya atau ayat kauniyah.
Ilmu sains merupakan bentuk dari penjelajahan ayat kauniyah, lalu pada pengaplikasiannya diberi nama dengan ilmu teknologi. Al-Quran ialah sumber pokok tamadun Islam dan evolusi pembentukan sains Islam. Di sekitar 100 tahun awal hijrah, yang mana memiliki kaitannya kuat dengan epistemologi pengajian Islam, Al-Quran serta As-Sunnah merupakan syarat sebagai sumber rujukan yang menganjurkan dan memberi dorongan kepada umat muslim supaya mencari ilmu, menelaah, melakukan analisis, dan mempergunakan akal semaksimal mungkin agar bermanfaat. Kita adalah manusia yang mempunyai tugas sebagai khalifah fil ard atau pemimpin di bumi yang memiliki pertanggungjawaban atas saintek atau sains dan teknologi. Tugas manusia di bumi tentunya merupakan amanah yang berat yang mana hanya diberikan oleh Allah kepada manusia karena manusia termasuk makhluk paling sempurna di antara makhluk-makhluk Allah lainnya. Maka dari itu, saintek merupakan sarana hidup untuk mengolah bumi dengan baik dan bukan untuk merusaknya. Al-Quran merupakan kitab yang perlu dipercayai, diyakini, dan diimani sepenuhnya sebagaimana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk ke bahasan terakhir yaitu interkoneksitas dalam memahami ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Interkoneksitas merupakan istilah yang dipergunakan untuk menyebut suatu hubungan satu sama lain. Pembuktian kebenaran ayat kauliyah oleh ayat kauniyah diantaranya bisa dicontohkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu hati sebagai pusat tubuh. Hati memiliki makna yang berbeda, yakni yang pertama, hati dalam pengertian sebenarnya. Hati atau jantung adalah organ tubuh manusia yang paling vital karena organ ini memiliki fungsi sebagai organ pompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Dan darah sendiri memiliki fungsi untuk menyebarkan zat-zat makanan serta oksigen ke seluruh tubuh, dan jika jantung mengalami kerusakan atau terkena penyakit, maka darah tersebut tidak bisa mengalir dan tidak bisa memberikan zat makanan dan oksigen. Pada akhirnya, organ tubuh lain akan kekurangan nutrisi dan ikut mengalami kerusakan yang fatal. Misal, jika otak tidak mendapatkan aliran darah, akan berujung pada kematian. Yang kedua, hati dalam pengertian tidak sebenarnya atau maknawi. Hati secara maknawi adalah suatu cara berpikir, moral, nalar, dan pemahaman serta pondasi keyakinan dalam diri manusia yang mengendalikan segala tindakan manusia. Hati dalam arti ini memberikan batasan serta keinginan pada manusia itu sendiri. Jadi dapat diartikan bahwa hati adalah pengendali semua perilaku manusia. Jika pengendali manusia tersebut baik, maka teratur serta baik pula etika perilaku manusia tersebut. Sebaliknya, jika pengendali manusia itu buruk, maka akan buruk pula etikanya, yang akan berujung pada kehancuran kehidupan manusia itu secara batin dan lahir. Contoh yang kedua adalah sperma. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Mu'minin ayat 12-14. Di mana isi kandungan dari ayat tersebut adalah menjelaskan bahwasanya asal-muasal manusia berasal dari saripati tanah, yang mana saripati tanah tersebut dijadikan air mani yang merupakan awal terbentuknya manusia. Berdasarkan fakta ilmiah, sejarah sperma ditemukan pertama kali oleh peneliti yang berasal dari Belanda, Anthony van Leeuwenhoek, di tahun 1677. Sperma yang dapat menembus ovum akan terjadi proses pembuahan dan terbentuklah zigot, lalu menjadi embrio atau segumpal daging, lalu menjadi janin atau calon manusia. Contoh yang ketiga adalah bulan sebagai cahaya dan matahari sebagai pelita. Al-Quran telah memberikan petunjuk bahwasanya matahari bersinar serta bulan bercahaya. Bulan tidak bersinar karena cahayanya sendiri, melainkan memantulkan cahaya dari matahari. Dan melalui teknologi di zaman ini telah terbukti bahwa matahari terbentuk dari zat hidrogen, helium, dan sebagian kecil zat oksigen, karbon, neon, serta besi. Di matahari terjadi reaksi fusi termonuklir yang menghasilkan energi panas yang bersinar sampai mencapai bumi dan bulan. Permukaan bulan hanya memantulkan sinar dari matahari ke bumi pada saat malam hari. Memasuki contoh yang keempat, yakni Al-Quran, menyebutkan bahwa alam semesta ini bermula dan berasal dari asap atau gas. Allah berfirman pada Quran Surat Fussilat ayat 11, Bismillahirrahmanirrahim. Thumma stawa ila sama'i wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi tiya taw'an aw karha qalata ataina dha'i'in. Kemudian dia menuju ke langit dan langit itu masih berupa asap. Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan patuh. Selanjutnya menggumpal bagaikan gulungan kertas. Quran Surat Al-Anbiya ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Kama bada'na awal khalqin nu'iduh wa'idan alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya.
Itulah suatu janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya, kamilah yang akan melaksanakannya. Selanjutnya dipisahkan bumi dengan benda angkasa lainnya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarol ladzina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka, mengapakah mereka tiada juga beriman? Dari penjelasan ayat di atas terdapat keterkaitan dengan teori penciptaan semesta, Big Bang atau ledakan dahsyat, yang menjelaskan bahwasanya semesta berasal dari satu titik ruang atau void space yang mengalami pengembangan lalu menjadi partikel, galaksi, bintang, planet, dan bumi ini. Begitulah hubungan atau keterkaitan ayat kauliyah dan ayat kauniyah yang sudah saya paparkan tadi dan sudah saya berikan beberapa contoh nyata. Pada kesimpulannya, hubungan antara ayat kauliyah sebagai petunjuk wahyu yang memberikan isyarat global tentang fenomena alam yang dikaji dengan metode ilmu pengetahuan untuk membantu menjelaskan dan mencocokkan terhadap ayat kauliyah. Maka dari itu dibutuhkan ayat-ayat kauliyah dan ayat kauniyah sebagai pedoman untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan agar nantinya manusia bisa menjaga bumi serta manusia bisa tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai pemeluk agama Islam hendaknya mempelajari kedua ayat ini. Kedua ayat ini merupakan suatu ayat yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan sudah terjamin kemutlakannya karena diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum-hukum yang ada dalam kedua ayat tersebut tidak dapat diganti secara semena-mena. Dan setelah mengetahui keindahan alam semesta ini, diharapkan kita sebagai umat muslim lebih menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terjadi hal yang sebaiknya seperti kesalahpahaman akan ayat kauliyah dan ayat kauniyah sehingga dapat menyebabkan kita menuju jalan yang sesat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian yang bisa saya paparkan, semoga dapat memberi manfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.